Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bu Evi. Kali ini dalam video pembelajaran akuntansi materi neraca lajur. Selamat menyaksikan. Pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning dengan metode demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik yang berkolaborasi dengan guru menyusun neraca lajur perusahaan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya disiplin dan berpikir kritis. Pada neraca lajur itu ada yang namanya kolom yang pertama neraca saldo, yang kedua kolom penyesuaian, yang ketiga kolom neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan kolom neraca. Nanti kita akan menemukan di dua kolom terakhir laba rugi dan neraca ada selisih debit kredit. Di neraca, di laba rugi ada selisih debit kreditnya, di neraca ada selisih debit kreditnya. Dari dua kolom tadi, selisih antara laba rugi dan neraca akan ketemu hasil yang sama, padahal hitungannya berbeda. Oleh karena itu, kita mau belajar di sini tentang neraca lajur. Kita mau membuktikan benar apa tidak ucapan saya tadi, info yang saya kasih tentang hasil yang seimbang antara selisih di kolom laba rugi dan kolom neraca. Kita saksikan atau simak slide. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang neraca lajur. Yuk perhatikan teman-teman agar kalian bisa memahami neraca. Isinya, jika kalian ada soal seperti ini dalam bentuk terpisah ataupun sudah masuk kolom neraca saldonya, bentuknya sudah masuk dalam kolom neraca
saldo. Terus kalian mendapati atau menemukan, nah ini yang namanya jurnal penyesuaian. Masuk ke kegiatan diskusi, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi yang saya sampaikan tadi. Ada? Alhamdulillah betul punya. Tidak ada. Yes. Jelas. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kegiatan diskusi. Karena jumlah siswa yang sangat terbatas, maka diskusi hanya saya buat dua kelompok saja. Ada di sini anak cewek, di situ anak cowok. Jadi kalau kalian memperhatikan slide pun juga pasti paham, karena kita hanya memindahkan dan menjumlahkan dan mengurangi. Itu aja kegiatan hari ini ya. Ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Saya bagi satu kelompok satu LKPD. Ini ya nama kelas anggota kelompoknya basic. Untuk cewek kelompok 1, untuk cowok kelompok 2. Yang pertama, beban perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor dari sesuaikan sama ini. Kan hanya memindahkan saja. Jadi dicari, kan dipresentasikan hasil diskusi kalian. Semua kalian bertiga mengajukan lain. Ayo kelompok lain disimak dari hasil presentasi kelompok 1. Kolom penyesuaian debit 2.450.000, kredit 2.450.000. Lanjut. Kolom neraca saldo disesuaikan debit 440.524 disesuaikan dengan debit dan kreditnya. Kolom neraca saldo disesuaikan sesuai jumlah penambahan atau pengurangan antara kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian. Kolom rugi yang diisi hanya akun-akun nominalnya saja, yaitu akun hutang dan pendapatan. Kolom neraca diisi hanya akun-akun realnya saja, yaitu akun hutang semuanya. Kelompok 1 sudah menyimak tadi ya, teman-temannya melakukan presentasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kalian sanggah tentang hasil presentasi dari kelompok 2. Oke, Mbak Dita ada yang tanya. Untuk apa yang keras? Kurang banter, kurang keras. Untuk kolom laba rugi isinya akun apa saja nanti. Untuk Kurang keras. Untuk kolom laba rugi tadi yang kalian presentasikan, itu isinya akun apa saja? Ayo, akun apa saja? Isinya kolom laba rugi itu apa saja? Akun Pendapatan. Beban. Yang disebutkan isi dari kolom laba rugi pendapatan dan macam-macam beban. Jadi isi kolom laba rugi ada 2, pendapatan dan beban. Pertanyaan yang kedua, silakan. Apa tadi? Ayo. Tanyain apa nanti hasil jumlahnya akan seimbang. Oke. Untuk kolom laba rugi itu hasil akhirnya akan seimbang atau tidak? Tidak.
ada. Terus apa lagi yang ditanyakan? Akan ada apa? Selisih. Jadi dua pertanyaan. Yang pertama tadi untuk kolom laba rugi isinya apa saja? Ada pendapatan dan beban. Yang kedua, apa nanti hasil akhir dalam perhitungan kolom laba rugi itu seimbang? Tidak seimbang. Akan ada selisih. Beri tepuk tangan kelompok 2. Dilakukan presentasi baik dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi di awal pembelajaran saya memberikan suatu hipotesis atau kesimpulan sementara bahwa akan ada atau akan kalian temui satu perhitungan yang menunjukkan hasil yang sama dari kolom laba rugi dan juga kolom neraca. Tadi setelah kalian lakukan presentasi sama seperti yang saya sampaikan di awal atau tidak? Ada selisih atau tidak? Di kolom laba rugi tadi lo ada selisih atau tidak? Ada selisih atau tidak? Kolom laba rugi punya selisih berapa tadi di hasil presentasi? 1 juta. Oke, kolom neraca selisihnya berapa tadi? Berarti selisih antara kolom laba rugi dan kolom neraca adalah sama. Berarti nemu ya hasilnya dari yang saya sampaikan di awal pembelajaran sampai kalian lakukan presentasi ketemu hasilnya. Dari kolom laba rugi dan kolom neraca nanti ada selisih yang jumlahnya menunjukkan jumlah yang sama. Tadi jumlahnya selisih lebih besar pendapatan daripada beban, maka timbullah laba. Ya, kalau lebih besar pendapatan daripada beban maka timbullah laba. Itu hasil dari presentasi yang pertama tentang mengisi neraca saldo. Selanjutnya untuk analisisnya seperti apa tadi sudah ya. Kita buat satu kesimpulan dari pembelajaran pagi ini. Bisa kita baca bareng-bareng. Lembar kertas berlalu mempermudah penyusunan laporan keuangan pada dan mampu meminimalisir kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, bentuk neraca laju tadi ada 4. Terakhir, selisih antara debit kredit pada kolom laba rugi dan kolom neraca jumlahnya sama. Dari kesimpulan bisa kita ambil atau kita refleksi dari awal tadi tatap muka. Yang pertama tadi kita belajar tentang mempelajari tentang pengertian neraca laju. Yang kedua kita tadi bentuk-bentuk neraca lajur, tujuan penyusunan neraca lajur, manfaat penyusunan neraca lajur. Kita juga sudah melihat video tadi. Setelah itu melihat demonstrasi cara mengisi atau membuat neraca lajur. Dilakukan diskusi dan presentasi. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk pertemuan selanjutnya masuk ke bab baru atau ke materi baru lanjutan dari neraca lajur, yaitu tentang pembuatan laporan keuangan. Jadi setelah kalian memahami tentang pembuatan neraca lajur, dilanjut ke tahap laporan, yaitu pembuatan laporan keuangan. Tugas di rumah apa? Tugas di rumah belajar tentang laporan
Boleh